Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bersama dengan izin Allah di program Tawakal di Antafi ini. Hari keberapa ini? Episode berapa? Episode ke-6. Tanggal? Jangan sampai lupa tanggal nih. 7 Maret. Alhamdulillah. Mari kita berselawat seperti biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat kita akan menambah barokah pertemuan kita pada pagi hari ini insyaallah. Silakan dibuka surah Al-A'raf, masih nerusin yang kemarin di pertemuan yang ke-6, episode ke-6. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 54 kemarin ya. Silakan dilihat layar kacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak usah ikutin ya, dengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Kita ngaji coba sampai sekelarnya sampai 58. Price-nya kita tahu harganya dari tanah ini.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Ya Ji, kalau barang gua nggak laku Ji, dari mana gua nafkahin anak gua Ji? Ya, itu kan syarat manusia. Lo dagang, lo laku, lo bawa duit. Kalau lo dagang, lo nggak laku, lo nggak bawa duit, kata siapa? Betapa banyak orang di dunia ini yang kerja nggak bawa duit, laku barangnya juga nggak punya duit. Pengen ke Jepang, kalau ketemu temennya pengen ke Jepang. Wah, satu sekolah dari SD sampai SMA tahu dia pengen ke Jepang. Dia melakukan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pintar. Dia melakukan yang tidak dilakukan oleh mereka yang megang ranking paling atas. Apa? Berdoa. Kalau ada orang yang memegang dunia dan tidak punya ikhtiar langit, berhadapan dengan orang yang tidak punya dunia dan tidak punya ikhtiar langit. Perhatikan nih, jangan sampai salah. Kalau ada orang yang punya ikhtiar dunia tapi dia tidak punya ikhtiar langit, dan dia berhadapan dengan orang yang punya ikhtiar, dia berhadapan dengan orang yang tidak punya ikhtiar dunia dan tidak punya ikhtiar langit, siapa yang menang? Saudara bisa jawab? Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang yang punya ikhtiar dunia tapi dia tidak punya ikhtiar langit, lalu dia berhadapan berkompetisi dengan orang yang tidak punya ikhtiar dunia dan tidak punya ikhtiar langit, kira-kira yang menang siapa? Jangan ragu-ragu. Gak bakal dipecat juga dari Antv jawabannya. Hah? Maka yang pertama yang menang, dia yang menang nih, si A. Betul tidak? Tapi bagaimana kalau kemudian saya hadapkan dengan satu orang, dia tidak punya ikhtiar dunia, tidak ada nih ikhtiar dunia, tapi dia punya ikhtiar langit. Nah, yang menang yang mana? Yang ikhtiar langit. Gak ada judul ikhtiar dunia itu. Oh Ustadz, kan kita harus ikhtiar dunia. Bos, kenapa kita harus berislam? Karena Islam itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika kemudian orang yang punya ikhtiar langit saja, dia tidak punya ikhtiar dunia, lalu berhadapan dengan orang yang punya ikhtiar dunia dan punya ikhtiar langit, yang menang siapa? Yang paling bawah yang menang. Dialah yang punya ikhtiar dunia dan dialah punya ikhtiar langit. Contoh kasus begini. Ada orang, dia sarjana 1, S1. Oke?
berhadapan sama yang nggak sekolah. Oke, kira-kira menang mana? Secara hitung-hitungan manusianya, menang yang sarjana. Tapi bila yang nggak sekolah ini duhanya oke, tahajudnya oke, sholat berjamaahnya oke. Sorry tuh saya Pak, yang S1 bisa kerja sama dia yang nggak sekolah. Tapi gitu loh, bila dia S1 tapi dia tahajudnya juga oke, duhanya juga oke. Oke? Sholat berjamaahnya oke, sedekahnya oke, dia jaga pandangannya oke, dia jaga pendengarannya oke, dia jaga lisannya oke. Maka yang tidak S1 ya kalah. Bukan cuman having land, bukan cuman memiliki tanah. Kita adalah umat beragama, hamba Tuhan, umatnya Nabi. Kita pengennya adalah bukan cuman punya tanah dong, tapi bagaimana sejak proses punya tanahnya saja kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak punya tanahnya saja udah jadi ibadah, apalagi kemudian punyanya tanah itu.
udah tahu. Satu bentangan gedung tanpa tiang, udah kagum tuh. Gini gimana cara bangunnya ya? Padahal langit dan bumi kayak apa coba? Pernah ngelihat ada tiang dari atas langit ke bumi? Gak pernah, Pak. Siapa yang menjinakkan pegunungan supaya dia tidak kelayapan kemana-mana? Hah? Kita buka pintu gunung di depan, buka pintu gunung di depan, buka pintu gunung di depan. Suatu hari gunung iseng, capek dia di depan. Gue mau jalan ke belakang lah. Tuh, lihat. Saudara lihat layar kacanya. Tayangin ulang ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kita baca artinya. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi urusannya. Gak ngeri sama ayat ini. Gak tertarik kita datang kepada dia. Sedangkan kita mengenali seorang Kapolres dari tongkatnya, dari pangkatnya, dari tanda-tanda gelarnya. Kita mengenali seorang Kapolda, seorang Dandim, seorang Danrem. Kita mengenali seorang Kapolri, seorang Panglima TNI dari tongkatnya. Dari tanda-tanda yang membuat dia memang kita akui sebagai seorang Kapolri, sebagai seorang Panglima TNI. Kita mengenali seseorang itu menjadi kaya raya dengan pagarnya, dengan rumahnya, dengan tamannya, dengan harta yang dimilikinya. Lalu kemudian kita mendatanginya. Kita datang kepada dia. Kita datang kepada mereka. Lah Allah memberikan tanda-tanda bahwa dia itu ada. Segitu hebatnya Allah kasih tanda-tanda, kita tidak tergerak. Saudara ditakut-takutin sama orang. Oh, gitu.
Ini lagi datang nih ke kampung-kampung orang dan akan tiba di kampung kita. Siapa? Pemusnah massal, perusak massal. Orang yang begini, begitu. Kita mulai ada kengerian. Terus apalagi kita lihat api demi api datang dekat nih, kayaknya si pasukan ini bakalan menghancurkan betul kampung kita, bakal datang, kita takut. Tapi sama Allah kita gak ada takutnya. Terus kita dikasih tahu juga, nanti Ji bakal datang ke kampung kita. Aduh, ada orang yang bahaya banget, kalau ketemu orang 1 juta. Oh yang benar. Pokoknya asal lu bisa dekat sama dia 1 juta. Kita belum datang dia udah happy. Dia belum datang udah happy. Kita keringetan nih, pertama kali punya pengalaman mau ke Spanyol. Tapi tiba-tiba kemudian ada WA. Bos, gue dengar lu mau ke Spanyol. Iya, lah kan gue di Spanyol. Ngapain? Gue kerja, ntar gue jemput ya. Tenang kita, iya Allah ada yang jemput. Nah ketika Allah bilang ada aku, kok enggak? Hati kita gak kenal. Saudara konsentrasi ya. Saudara konsentrasi, kasih tahu Flor. Tayangin terjemahannya di layar kaca. Saya akan baca ayatnya, saudara di depan layar kaca baca terjemahnya. Oke? Jangan ditayangkan ayatnya, tapi tayangkan terjemahnya. Saya baca ulang. Saudara konsentrasi pada bahwa Allah menundukkan apa yang diciptakannya. Ini yang saya bilang tadi, buka pintu, laut di belakang. Buka pintu, laut di belakang. Artinya dia begitu buka pintu, gunung di depan, laut di belakang. Bayangkan saudara, ketika kemudian ditukar oleh Allah. Begitu buka pintu, laut yang ditaruh di depan sama Allah, dan gunung taruh di belakang. Pingsan ente. Padahal buat Allah, gunung di depan, laut di belakang, lalu ditukar, biasa saja. Biasa saja bos. Demi Allah, satu bumi pasti akan tersungkur sujud ketika jam 6 maghrib matahari masih terang. Jam 7 masih terang juga. Jam 8 masih terang juga. Jam 9 masih terang juga. Sampai jam 5 pagi tuh matahari gak mau dikalahin sama bulan. Kata matahari, hari ini gua semualah. Kata matahari, bulan ntar aja, besok gantian. Pasti itu. Pasti satu bumi nangis, merintih, sujud, istighfar. Padahal kata Allah, emangnya menahan matahari dan menyuruh dia pergi, yatlubuhu hasisa. Kalau dalam bahasa Qur'annya yatlubuhu hasisa. Yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasisa. Malam sama siang kejar-kejaran dengan sangat cepat. Pengen bukti kejar-kejaran, coba aja Anda pagi-pagi naik ke atas genteng. Habis subuh Anda naik di atas genteng. Coba WA-an, begitu nengok ya Allah udah terang. Itu namanya yatlubuhu hasisa. Saya baca ya, saudara baca terjemahnya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Gila, nundukin matahari, nundukin bulan, nundukin bintang. Tidak pada berganti posisi, pada nurut. Saya ketika ngaji ini mikirnya begini, langit sama buminya bisa diatur, masa sih urusan saya nggak bisa diatur gitu. Langit sama buminya aja diurus, masa sih urusan saya nggak bisa diurus gitu. Asik. Hah? Matahari, bulan, bintang, dan seluruh isi langit dan bumi tunduk sama Allah. Masa sih lawan gue gak bisa ditundukin sama Allah?
Munculnya apa? Munculnya ayat berikutnya yang akan kita bahas besok, pertemuan ke-8. Insya Allah. Yuk, angkat tangan saudara. Angkat tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, hanya Allah yang mengetahui apa yang menjadi doa saudara. Hanya Allah yang mengetahui apa yang menjadi keinginan saudara satu demi satunya. Hanya Allah yang mengetahui apa yang menjadi impian dan cita-cita saudara, kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan saudara. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Karena tidak mungkin saya membacakan satu demi satu apa yang menjadi hajat saudara, masalah saudara. Orang yang mau ke Jepang tadi, berangkat gak tuh dia? Padahal gak punya ini, gak punya itu. Hah? Kalau belajar dia cerita. Hah? Kalau belajar nih dia cerita. Ceritanya di mana? Di kereta Shinkansen. Ceritanya orang ini di kereta Shinkansen. Kereta api super cepatnya Jepang. Artinya apa? Udah saya kasih bocoran dong, dia berangkat apa enggak nih? Padahal dari SD sampai SMA dia ranking 1, 2, 3 dari belakang. Besok kita terus ya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga mulut, jaga telinga, jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan. Allah melihat tingkah laku kita, akhlak kita, pembicaraan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Dan berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa setiap hari 100 tasbih, 100 istighfar, 100 sholawat pagi sore. Kalau bisa malah 1000 tuh sholawat setiap hari. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.